Welcome di podcast cerita di gunung. Salam kenal. Gue Gunawan, salah satu manusia ciptaan Tuhan yang terkagum-kagum dengan keindahan alam. Hutan dan gunung yang banyak memberikan gue inspirasi dalam menjalani hidup gue. Dari awal gue naik gunung sampai saat ini udah 10 kali gue mondar-mandir di gunung dalam kurun waktu 6 tahun. Ya, gue masih yakin sih banyak orang yang hobi naik gunung dan para pencinta alam yang lainnya yang udah berpuluh-puluh kali naik gunung ketimbang gue. Dan gue yakin mereka juga percaya dalam setiap perjalanan nanjak punya cerita unik yang mereka dan gue pribadi alami. Pertama kali gue menjajaki langkah ke gunung itu tahun 2012 Juli tanggal 29, yaitu ke Gunung Gede. Ya karena gue tinggal di ibu kota, jadi gunung paling dekat yang banyak pengunjungnya ya Gunung Gede. Cerita diawali dari obrolan kawan-kawan gue pas lagi ngumpul tentang gunung, sampai akhirnya dua kawan gue yang udah pernah naik gunung, sebut saya SY dan AJ, ngajak naik gunung sampai akhirnya terkumpul 6 orang. Ya, sedikit cerita bahwa di podcast ini gue akan ngomong banyak soal pengalaman gue naik gunung dari pertama kali sampai sekarang, sampai yang terakhir gue naik gunung. Jadi kalian akan mendengar dan akan mengetahui cerita gue naik gunung dan cerita-cerita yang terjadi di pendakian gue sama kawan-kawan gue. Gitu. Pengalaman pertama gue itu gue jalani sama kawan-kawan SMA satu angkatan gue. Dari persiapan beli ini itu, alat ini itu. Ya gue aslinya udah lupa banget gimana rasa groginya dan tegangnya pas dulu mau pertama kali nanjak, sampai akhirnya 3 kawan gue yang pengalaman ngebantu gue, ngarahin gue harus bawa apa aja dan persiapan apa aja untuk mendaki. Nah, semua udah siap sampai hari H, semua barang udah dikumpulin, semua perlengkapan udah ada. Itu sekitar jam 2 siang gitu, gue lagi santai dulu kan di rumah. Katanya teman gue ngumpul di rumah EN sore, terus baru jalan ke gunung bareng-bareng, habis itu naik mobil kan. Nah cuman gue santai dan ketiduran gitu, sampai akhirnya gue bangun sekitar jam 4, tapi gak ada kabar dari kawan gue. Sampai pas gue ketiduran itu salah satu teman gue nelpon gue. Dia nanya, "Gimana lu?" Gue jawab kan, "Masih di rumah nih." Lah emang jadinya gimana, jalan jam berapa? Terus dengan lantangnya dia bilang, "Sekarang." Nah terus handphone langsung dimatiin sama dia kan. Lah anjir, kan gue kesel banget. Gue pada itu kesel banget. Langsung dengan panik, dengan rasa panik gue itu dan gue takut ditinggal, gue ambil carrier gue langsung pesen ojek ke rumah temen gue. Sampai di sana, si kampret itu belum pada ngapa-ngapain. Masih ada yang duduk, masih ada yang rapin tas, masih ada yang ngerokok pula kan. Gue kira udah mau jalan kan. Tuh gue pada saat itu gue kesal banget. Momen pertama gue mau naik, teman-teman gue langsung kayak gini gitu. Nah tapi ya udahlah, karena ya udah gue kesal, gue udah lewat, dan gue langsung ikut rapi-rapi packing dan barang-barang gue juga dirapin sama teman-teman gue. Terus kita ke swalayan sebentar, beli obat, terus beli air dan beberapa snack. Dan akhirnya semua udah rapi, semua jalan. Akhirnya kita cabut naik mobil kan. Oke, di perjalanan gue gak banyak ngomong ya. Di perjalanan gue gak banyak ngomong. Bahkan selain gue gak ada yang minta berhenti karena mau muntah. Soalnya gue mabok darat. Dan jalanan ke Gunung Gede tuh naik turun bukit. Ada salah satu teman gue bilang ke gue gini, "Anjir lu belum nanjak udah muntah-muntah aja lu," katanya gitu kan. Makin kesel gue sebenarnya.
Sampai akhirnya ya udah perjalanan ya segala macam, gue udah mual kan, gue udah nggak perhatiin jalanan kayak mana pada saat itu. Terus sampailah kita di daerah puncak, dingin banget pada saat itu. Soalnya kita nyampe jam 2 pagi kan. Terus siap-siap dikit, sarapan-sarapan dikit, ya pemanasan dikit, akhirnya kita jalan sampai akhirnya kita nyampe ke suatu base camp gitu. Nah gue inget banget, ini ngejak pertama gue, dan gue ingat banget teman gue ngabadiin foto, dan fotonya itu masih di ADFB sampai saat ini kan. Itu menjadi momen sih pada saat itu sama teman-teman gue. Sampai di base camp, kita sarapan, terus sambil ngobrol-ngobrol sama si yang jaga base campnya. Terus siap-siap terakhir sebelum nanjak sama beli air. So, karena airnya udah habis dari perjalanan teman-teman gue sampai di puncak kan. Nah, pas awal-awal gue naik, ini gue bingung menanggapinya. Pada saat itu gue bingung menanggapinya. Pas awal gue naik tuh, gue sama kawan-kawan gue sempet dikasih tahu sama diwanti-wanti sama kuncennya Gunung Gede. Nah, gue nggak tahu sebutannya mereka tuh apa dipanggilnya, tapi ya udahlah gue sebut kuncen aja lah. Dia bilang gini, hati-hati mas, macan lagi pada keluar nih, soalnya lagi musimnya. Gue sama teman-teman gue diem pada saat itu. Ada mungkin 1-2 menit gue diem. Bukan awkward, bukan apa, tapi kaget, sumpah gue kaget. Lah, si kampret, gue baru pertama kali naik, dia udah dibilang gini kan. Gue, ya macan gitu loh kan. Takut gue jadinya kan, macan. Dan aslinya sebenarnya pas gue udah mulai jalan, sebenarnya ada satu teman gue yang lebih parno dari gue. Sebetulnya namanya ASN. Dia juga salah satu dari 3 orang termasuk gue yang baru pertama kali nanjak pada hari itu. Cuma di awal-awal dia tuh kayak nggak terlalu nunjukin rasa parnoannya. Sampai di perjalanan semua masih santai, ngobrol, nanjak, sampai akhirnya kita mulai satu persatu mulai kayak mau istirahat. Jalan berapa menit, istirahat lagi. Jalan berapa menit, istirahat lagi. Dan mengingat gue, ASN dan EN itu adalah pemula, gue bertiga itu paling banyak yang namanya minta istirahat. Nah ada momen lucu, dan ini gue mungkin gak akan pernah lupa sama teman-teman gue yang naik pada saat itu. Jadi setiap kita mau naik, atau setiap kita mau istirahat, kita nyebutnya spot, SPOT. Jadi sebutnya spot. Bahkan di foto album di Facebook itu judulnya spot. Nah, jadi kalau misalnya kita udah di satu nih, mau istirahat, kita langsung spot. Oke, spot dulu gitu kan. Kocak deh pokoknya. Gue inget banget pada saat itu feel-nya tuh kayak spot dulu. Oke. Nah, itu tuh istirahat sama jalan ya, bisa lah bilang mah istirahat gitu, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, udah jalan lumayan, spot. Ya, itu artinya istirahat, ya kan. Nah, terus mulailah jalan, dan mulailah tuh buka-buka ciki kan. Nah, snack udah mulai diambil dan mulai makan kan. Bayangin siapapun kalian yang belum pernah naik gunung, bayangin kalau kalian tahu namanya Malkis Abon. Malkis Abon itu kalau di rumah gue saat ini nih, atau pada saat itu Malkis Abon tuh jarang banget gue sentuh. Jarang gue sentuh. Tapi kalau di atas gunung nih, itu Malkis Abon adalah salah satu makanan yang sangat-sangat nikmat. Kenikmatannya tuh dari yang biasanya cuma 3% nih jadi 73% gitu lah. Agak lebay sih sebenarnya, tapi ya gitu kurang lebih penggambaran gimana enaknya makan di atas gunung gitu lah kan. Nah, sampai akhirnya tuh udah istirahat jalan itu mulai sampai di ketinggian 1000 mdpl tuh kalau nggak salah, gue kalau nggak inget. Itu kawan gue yang si ASN tuh mulai merasa tekanan, kekhawatiran tentang kira-kira dia bisa nyampe atau enggak gitu. Karena memang dia minta banyak istirahat juga kan, dia memang capek namanya kan, baru pengalaman pertama juga. Nah, dia berapa kali sempat bilang, gue turun aja deh, gue gak kuat nih kayaknya, anjir gue turun aja. Nah, sambil lirik sama teman-teman gue, kawan-kawan gue yang udah pengalaman tuh sempat ngomong, ya bilang kayak gini, waduh bakalan susah nih bro kalau dia nyerah gitu. Karena otomatis harus ada orang yang turun nemenin dia, gak mungkin dia turun sendiri. Dan emang gue lihat dia udah keringetan, pada saat itu dia keringetan banget. Dan emang
capek, mukanya juga udah mulai pucat kan. Sampai akhirnya ya udah kita nggak nyari solusi, kita split tim dari yang 6 jadi 3-3. Terus beberapa kali ada yang nanjak dan dia tetap jalan dan bawa barang bawaannya itu dibawain supaya dia nggak terlalu beban. Dan itu cukup sukses sampai akhirnya sukses ngebuat dia bisa jalan. Mungkin emang karena bawaannya berat juga ya kan, dia capek kan. Nah, sampai saat ini gue sebenarnya belum pernah nanya pribadi sama dia kenapa hal yang ngebuat dia sampai benar-benar nggak kuat dan mau bilang nyerah gitu. Gue sampai sini nggak tahu. Tapi dugaan gue pribadi sih memang setelah jalan berapa lama gue ngeliat dia ngerasa capek banget dan sering berhenti dan kakinya memang sakit gitu, gemeteran gitu. Mungkin pengalaman pertama ini terlalu berat buat dia pada saat itu kan. Nah, setelah berjalan lama gue pun